warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS NU Sunan Muria Bapak Aris Afwan SPDI, serta Bapak Ibu Dewan Guru serta staf TU MTS dan NU Sunan Muria yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillah wa syukurillah, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan diseminasi implementasi kurikulum merdeka Madrasah Sanawiyah NU Sunan Muria. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho dari Allah. Amin amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tanpa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, menempati acara yang kedua sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah NU Sunan Muria. Acara yang ketiga penyampaian materi diseminasi implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya acara yang keempat sesi tanya jawab. Menempati acara yang kelima yakni penutup. Menempati acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Hadimiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Acara yang kedua yakni sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah NU Sunan Muria yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Aris Afwan SPDI. Kepada beliau Bapak Aris Afwan SPDI, Pak Budan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Pemateri IKM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS NU Sunan Muria. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bekerja dalam keadaan sehat walafiat dalam acara yaitu penyampaian diseminasi implementasi kurikulum merdeka ganti keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kelakuan beliau baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga kita semua yang ada di sini khususnya mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri implementasi kurikulum merdeka. Pertama, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa yaitu Cek halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bapak Ibu masih semangat?
Masih semangat ya. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, jawab jenengan pagi luar biasa. Itu ya, terus tepuk tangan. Semangat pagi luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih atas semangatnya di siang hari ini, di pagi hari ini. Terima kasih atas semangatnya di pagi hari ini. Langsung saja di sini saya akan berbagi informasi terkait IKM implementasi kurikulum Merdeka. Perlu diketahui Bapak Ibu, bahwasanya dalam setiap tahun di Indonesia ini selalu mengalami yang namanya perubahan kurikulum. Sebagai pendidik, tentunya Bapak Ibu bingung terkait tentang perubahan tersebut, terutama masalah administrasinya. Nah, di sini panjenengan ditawarkan dengan kurikulum yang bernamakan dengan kurikulum Merdeka. Program ini sebetulnya sudah berjalan selama 3 tahun dan alhamdulillah di tahun ini berjalan mengawali kurikulum Merdeka di tahun pertama. Betul Pak Aris, Pak Kepala Sekolah. Nah, tentunya para pendidik yang baru mendengar istilah apa itu kurikulum Merdeka dan bagaimana mengimplementasikannya, terus bagaimana perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, terus pembagian jam, modul ajarnya, termasuk ada P5 juga, itu sangat banyak sekali. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya kemarin waktu saya pulang dari Jakarta review modul ajar tingkat nasional, di situ ketemu sama Pak Iman yang bertanggung jawab penuh dengan kurikulum Merdeka, mewakili Pak Nadiem Makarim. Beliau menyampaikan bahwasanya untuk implementasi kurikulum Merdeka ini tidak dipaksakan di satuan pendidikan, tetapi kurikulum Merdeka ini sangat dianjurkan. Kenapa? Sama dengan namanya. Apa yang membedakan dengan kurikulum-kurikulum yang lain? Dengan menggunakan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu semua diberikan kebebasan untuk mengajarkan ke peserta didik dengan cara yang disesuaikan dengan budaya di madrasah atau sekolah masing-masing. Sebagaimana contoh, di sini merupakan lembaga MTS yang muaranya nanti mencetak anak pandai dalam bidang agama. Maka materi apapun, baik bahasa Indonesia, matematika, akidah, akhlak, fikih, mata pelajaran agama maupun umum, bisa diarahkan ke hal yang sama yang dinamakan dengan capaian pembelajaran, kemudian disamakan lagi dengan visi misi madrasah tersebut. Nah, terus bagaimana konsep atau pola kurikulum Merdeka? Berikut akan saya sampaikan beberapa gambaran tentang konsep kurikulum. Bapak Ibu, berikut adalah karakteristik dari kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Yang pertama, pembelajaran ini berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang membedakan dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Meliputi apa? Ada kepekerjaan, kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kurikulum Merdeka ini fokus pada materi esensial sehingga memiliki waktu cukup untuk mendalami kompetensi dasar literasi dan numerasi. Yang berikutnya, fleksibilitas dalam pembelajaran dan menyesuaikan kemampuan siswa serta konteks dan muatan lokal. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau
kita belajar, kalau kita mengajar dari tahun ke tahun, pasti kita bergantung pada yang namanya materi yang sudah disajikan. Di situ ada RPP, materinya apa, buku paket, tebalnya ada berapa. Terkadang kita terjebak oleh materi tersebut. Namun dalam kurikulum Merdeka yang jenengan jalankan di tahun ini di kelas 7, kalian panjenengan punya hak dan diperbolehkan ngambil materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi misal dalam pelajaran bahasa Indonesia ada 6 materi, panjenengan dalam 1 semester diperbolehkan hanya mengambil 1 materi. Indikatornya apa? Dalam kurikulum Merdeka di sini sudah disajikan elemen-elemen, dan isi dari elemen tersebut nanti ada yang namanya capaian pembelajaran. Contoh dalam bahasa Indonesia, di situ ada yang namanya elemen membaca. Nah, kira-kira materi yang ingin saya sampaikan ke anak di kelas 7 supaya anak bisa membaca atau mahir membaca ini bagaimana? Kira-kira teks apa? Contoh teks deskripsi. Model pembelajarannya bagaimana? Bapak Ibu guru semua di kurikulum Merdeka dituntut membuat yang namanya modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu produk panduan yang nantinya digunakan untuk mengajar panjenengan selama di kelas. Contoh bahasa Indonesia di kelas 7 intinya anak bisa membaca. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, anak saya ajak untuk keliling sekolahan. Yang kedua, anak saya suruh menulis beberapa informasi yang mereka lihat. Kemudian anak disuruh menulis semuanya tentang apa yang dia lihat. Kemudian anak disuruh publikasi dan sebagainya. Jadi kita diberi kebebasan dalam kurikulum Merdeka. Masih keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Ini jelas karena apa? Guru tidak dikejar untuk menyelesaikan semua materi yang ada di buku. Kuncinya ke capaian pembelajaran. Terus yang berikutnya, anak dan guru ini lebih merdeka. Karena apa? Cara mengajar ini kebanyakan project based learning juga bisa. Di sini peserta didik tidak ada program peminatan di SMA maupun SMP dan SD. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Jadi yang menentukan materi ini bukan guru tetapi peserta didiknya. Maksudnya bagaimana? Nah, kembali ke capaian pembelajaran tadi dan visi misi sekolah tadi. Kira-kira sekolah ini ingin membentuk sekolah yang seperti apa? Terus yang kedua bagi guru, Merdeka bagi guru. Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi jenengan ketika menyusun modul ajar, di situ ada 3 bagian: pembuka, terus kegiatan dan penutup. Kalau dulu di RPP, guru mengawali dengan salam, guru mengawali dengan menyebut mengisi presensi siswa dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau boleh saya memberikan gambaran itu seperti ini. Capaian pembelajaran, anak bisa memasak mie goreng. Nah,
Langkah-langkah supaya anak bisa membuat mie goreng sendiri ini bagaimana? Contoh, membuka bungkus mie-nya. Yang kedua, anak harus menyalakan kompor. Yang ketiga, menyiapkan panci yang diisi oleh air sesuai takaran. Yang keempat, memasukkan bumbu sampai menghidangkan. Jadi, secara umum, yang namanya modul ajar ini merupakan prosedur bagaimana jenengan menyampaikan materi dan anak langsung real mendapatkan pengalaman dari materi tersebut, bukan menyimak materi yang disampaikan oleh guru. Contoh, dalam bahasa Inggris ada materi apa, Bu Is? Deskripsi ya? Descriptive text. Tujuannya apa? Di situ dalam bahasa Inggris capaian pembelajarannya ada 3 capaian pembelajarannya untuk SMP. Ada menulis, berarti menulis descriptive text. Oh, materi yang diambil berarti teks deskripsi, descriptive text. Pembelajarannya bagaimana? Anak diajak keliling ke sekolah, identifikasi tentang benda-benda di sekeliling sekolah. Ada daun, ada apa, kemudian apa. Terus guru di sini sifatnya sebagai fasilitator, mendampingi. Berarti untuk identifikasi itu menggunakan 5W1H atau adisiba. Apa nama benda tersebut? Terus apa jenis benda tersebut? Apa fungsinya dan di mana benda tersebut tumbuh? Dan nantinya setelah anak keliling berarti kemudian anak mengumpulkan hasil data dari lapangan ketika anak jalan tadi. Ini yang namanya asesmen formatif. Jadi dalam kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi yang namanya penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester. Yang ada hanya 2 penilaian. Ada 3 penilaian: penilaian kognitif, sumatif, dan formatif. Kognitif itu apa? Sebagai brainstorming bahwasanya anak sudah mengenal materi itu atau belum. Terus yang digunakan untuk nilai rapot, sumatif dan formatif. Yang ketiga, bagi satuan pendidikan, kembali lagi Pak, memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan satuan didik. Selama ini kita akhir tahun PAS, PTS ini nunggu soal dari satuan pendidikan. Ketika sudah menjalankan kurikulum Merdeka, panjenengan ini cukup melaksanakan penilaian secara mandiri. Contoh seni budaya, anak disuruh membuat kaligrafi. Ini asesmen formatifnya. Sumatifnya apa? Anak bisa membuat pameran kaligrafi. Contohnya seperti itu. BTA apa? Baca tulis Al-Quran. Asesmen formatifnya anak atau peserta didik paham atau tahu tentang beberapa harokat atau huruf-huruf hijaiyah. Asesmen formatif, sumatifnya bagaimana akhirnya? Anak menyalin ayat Al-Quran lengkap dengan harokatnya. Gitu gambarannya Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami. Nah, ini Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka, alokasi waktu dalam semua jenjang mata pelajaran ini sudah ditentukan. Contoh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dalam 1 tahun ini berapa jam? Ini nanti acuan panjenengan ketika membuat modul ajar. Berarti cara baginya bagaimana Pak? Bahasa Indonesia fase D-nya kok 180. Alokasi proyek per tahun berapa? 36. Alokasi proyek itu apa? Jadi dalam setiap muapel ini ada P5-nya Bapak Ibu. Dan P5 ini boleh diinputkan dalam mapel dan boleh dilakukan secara bersama-sama.
Contoh, bagi waktunya bagaimana Pak kalau 180? Nah nanti saya minta tolong bagi bagian karena basic saya bukan guru matematika. Sekarang elemen fase D SMP yang ada di panduan Dikbud, edaran Dikbud, di situ bahasa Indonesia ada berapa fase? Ada berapa elemen, mohon maaf. Kalau di tingkat SMK itu ada 4 elemen. Kalau dalam fase SMP ada 3 elemen. Kalau tidak salah, menyimak, menyimak, berbicara, kemudian yang satu lagi mendengarkan. Belum sampai menulis. Ini bedanya dengan fase SMK. Nah, terus pembagian jamnya berapa Pak untuk semester 1 dan semester 2? Nah sekarang terlihat 180 tinggal dikurangi 36. Bisa di skip Pak Rizky, minta tolong. Nah langsung lagi. Nah ini, jadi ini saya kasih satu pandangan. Ada beberapa elemen dulu, jadi kita harus paham tentang elemen itu dulu. Elemen dalam mapel yang saya ampu di kurikulum Merdeka kelas 7 ini ada berapa? Misal ada 4, berarti jamnya tadi berapa? Ini kalau SMK 144, P5 nya berapa? 36 JP. Berarti 108 dibagi 4. 4 ini apa? 4 elemen itu ketemu berapa? Ketemu berapa? Ketemu 27, betul ya Pak? Nah 27 ini berarti akan habis dalam waktu 1 tahun. Nah 27 ini jenengan bagi 2 semester. Berarti 1 semester dalam mapel jenengan akan ketemu jam itu. Nanti biasanya di modul ajar berapa JP jenengan nggak usah bingung, tinggal di sini saja pembagian dari jam yang secara umum tadi 180, misal pelajaran yang lain kok 80 dikurangi P536 dibagi elemennya, kemudian kalau sudah ketemu dibagi 2, nanti ketemu jumlah jam yang jenengan akan gunakan untuk mengajar. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, namun Abid materi yang menarik yang sudah disampaikan pemateri beliau Bapak Muhammad Misbah Husaini SPD sudah disampaikan dengan jelas dari materinya serta aksennya. Tentu dari Bapak Ibu guru semuanya ada beberapa, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penjelasan implementasi kurikulum Merdeka yang mana nantinya akan kita terapkan kepada anak didik kita kelas 7. Jadi untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri. Saya kasih 2 pertanyaan untuk yang pertama. Silakan. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak tutor yang saya hormati. Tadi begitu jelas kami sudah mendengarkan apa itu IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Ada istilah P5, kalau tidak salah singkatannya atau kepanjangannya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini mengapa saya tanya, mengapa proyek P5 ini kok membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Kenapa kok tidak digabungkan dengan mata pelajaran
sehingga dengan alokasi waktu yang tersendiri membutuhkan kami untuk membagi waktu lagi. Yang tadi 36 itu nanti ada waktu yang untuk P5. Itu Pak yang tadi saya masih bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiqomah. Di sini saya akan mencoba memberikan gambaran terkait penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi pertanyaannya, kenapa kok dipisah di waktu sendiri dan tidak masuk dalam pembelajaran? Bapak Ibu, sebetulnya P5 ini memang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran, dan kemudian dalam modul wajib ada yang namanya P5. Apakah itu sudah mewakili dari kegiatan P5 yang ada di sekolah? Belum. Karena apa? Dalam kurikulum ini, kalau tidak salah, memang ada yang namanya KTSP sama KOSP. Jadi P5 ini memang dikhususkan, didesain untuk melatih peserta didik supaya sadar akan beberapa hal yang terdapat dalam P5. Dan kenapa seperti itu? Nah, mungkin bisa ditampilkan terkait P5 Pak Rizky. Nah, kenapa kalau saya bilang KTSP dan KOSP? Karena kita SMK. Kalau MTS, SMP bagaimana? Di sini ada pembelajaran intrakurikuler, penguatan profil Pancasila, kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya penyampaian profil Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nanti rapotnya pun berbeda. Kenapa ini perlu? Kemarin kita diskusi di Jakarta, bahwasanya melihat situasi dan kondisi remaja yang saat ini luar biasa. Banyak yang ikut demo dan banyak kenakalan-kenakalan di bawah umur. Dan dengan adanya penguatan profil pelajar Pancasila terhadap anak, nanti peserta didik akan menunjukkan pribadi yang berkepribadian Pancasila. Itu di Istiqomah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi implementasi kurikulum Merdeka telah terlaksana dengan baik. Sudah sangat semoga apa yang sudah disampaikan pemateri beliau Bapak Muhammad Misbahusdani SPD bermanfaat untuk kita semua dan mampu kita gunakan menunjang kita dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum Merdeka untuk siswa-siswi kita di tahun ajaran 2023-2024. Saya apabila dalam acara terdapat khilaf dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.